Nah, enak tuh. Sayang toko lu belum ada. Kan bisa kita ngomong gitu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Topik kita kali ini datang dari pertanyaan sahabat sales yang menanyakan mengenai telesurvey. Jadi closingannya terus turun gitu ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut dengan Coach Antonius Arif, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Nah Coach, apa kabarnya? Baik. Coach, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari sahabat sales, namanya Putri. Putri ini bekerja sebagai di telesurvey. Nah katanya sekarang ini closingannya turun terus nih. Gimana? Boleh apa ada masukan dari Coach Arif atau motivasi seperti itu? Oke, gini. Jadi kebetulan gambaran begini. Seorang sales kalau sebelumnya penjualannya bagus, kemudian penjualannya jatuh, berarti ada problem di mindset. Saya ulangi lagi ya. Kalau sebelumnya penjualannya bagus, terus kemudian penjualan jatuh, berarti problem di mindset. Tapi kalau dari awal penjualannya belum bagus, berarti problemnya di skill. Dan mindsetnya juga. Pasti dong, skill dan mindsetnya. Jadi ada dua nih Bu. Nah, jadi ketika kalau misalnya kalau di kalimatnya seperti itu, berarti artinya seakan-akan dulu pernah bagus, sekarang lagi jelek kan? Betul dong? Berarti ada problem di mindset. Pertanyaan yang menarik adalah mindset apa yang problem? Kan gitu loh. Nah, biasanya saya akan menanyakan pertanyaan yang sederhana. Saya cuma nanya gini, apa sih yang tersirat di pikiran Anda ketika Anda nelfon kepada customer? Dan kebetulan orang ini kan pernah diskusi dengan saya, dan saya pikirnya topiknya menarik juga gitu. Dan dia cuma menjawab, salah satu hal yang tersirat di pikirannya adalah dia melihat kiri kanannya closing, dia menjadi panik. Jadi semakin ngotot dan ngomongnya semakin menggebu-gebu dan semakin cepat. Berarti apa? Dia mulai jualan, tidak menolong. Jadi dia stop sell, dia masih apa? Dia start selling, stop helping. Sedangkan konsep kita apa Bu? Harusnya start helping. Start helping, stop selling. Karena kita ngebantu. Ya dong, karena tujuan kita ngebantu mereka, problem mereka kita bantu, maka hasilnya adalah closing lah produk kita. Itu yang kita lakukan, penjualannya. Jadi kita nanti tidak perlu menipu siapa-siapa kan. Nah gitu. Jadi pertanyaan menarik adalah kenapa dia gagal? Yaitu tadi karena mindsetnya lah yang salah. Mindsetnya. Jadi pertanyaan menarik, dia harus gimana dong mindsetnya? Nah mindset yang harus dilakukan adalah bagaimana cara dia ketika dia sebelum telepon, sebelum bicara itu ngomong apa. Saya menganjurkan kepada dia harus meyakini, kalau dia umat yang sangat yakin berdoa beragama, dia mengatakan bahwa saya adalah orang yang diberkahi, kalau Muslim, kalau Kristen adalah kita diberkati, dan dipercaya bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk membantu orang lain. Nah, maka ketika berbicara, kita cuma mencari tahu apa problem mereka yang mungkin bisa kita bantu. Saya ulang lagi, apa problem mereka yang mungkin bisa kita bantu. Kita kasih contoh ya Bu, kita kasih contoh sederhana. Misalkan contoh, problemnya misalkan kita jualan apa? Misalnya kita jual program pelatihan. Misal saya telepon kepada Bu Ana, saya cuma nanya, halo Ibu Ana, saya Antonius Arif dari Corpora Consulting, saya mau menawarkan pelatihan social selling. Ibu Ana kan jadi bingung. Ini apa, orang anta beranta langsung nawarin barang, betul nggak? Iya. Nah beda kalau saya nelfon, halo Ibu Ana, salam kenal, nama saya Antonius Arif Corpora Consulting. Oh iya, nah gini Bu, kami perusahaan yang fokus bagaimana untuk meningkatkan penjualan khususnya para tim sales. Nah, boleh izin saya bertanya Bu? Boleh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Bu, apakah di masa-masa ini ada tantangan nggak atau problem yang dihadapi berkaitan dengan penjualan? Ya misalkan gitu ya, kalau ada, problemnya apa? Nah ketika dia ngobrol problemnya apa, baru kita konekkan dengan solusinya. Ya. Kalau seandainya, saya nggak ada problem. Keren dong kalau nggak ada problem itu. Ya. Nah kebetulan memang biasanya kalau yang kami bantu, biasanya ada orang-orang yang mempunyai problem, kami saya jabarkan. Problem apa. Nah kalau mereka punya problem itu, biasanya kami bisa bantu. Kalau Ibu nggak ada problem, nggak apa-apa Bu.
ya. Oke. Mungkin ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, saya kan pancing gitu. Nanti biasanya dia kepancing tuh dia nanya, kalau ada ini apa? Begitu dia nanya berarti dia ada problem. Dan ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Makanya artinya kita menemukan problemnya dia apa solusi yang bisa kita berikan. Kebanyakan sales kan nggak begitu, Bu. Kebanyakan apa? Kami jualan produk. Iya. Masuk akal? Iya. Nah, kayak gitu, Bu. Sama berarti kayak ini ya, kalau ditawarkan kayak kartu kredit kredit gitu dan kan? sebagainya, betul. Gitu Ya kan mereka cuma jualan kartu kredit aja kan. Kayak contoh deh, bagaimana kalau jualan motor? Sama, Bu, kalau ketika datang kita ajak ngobrol, kita bisa nanya, Bapak pakai transportasi apa pas selama ini? Oh, saya pakai kendaraan umum. Oh, kendaraan umum. Seberapa sering Bapak keluar? Kita kan cari masalah. Oh, kami sering banget tuh pergi keluar. Oh, bisa-bisa habis berapa banyak, Pak? Biasanya ongkos segini. Ketemu problem nggak? Ketemu. Iya. Pak, mau nggak kalau saya bantu Bapak biar bisa ringan? Gimana caranya? Pakailah motor kami, kan gitu. Biayanya jadi murah. Kalau dia jawab, oh saya sudah punya motor, tinggal jawab, oh punya motor merek apa? Merek ini sudah berapa lama? Sudah sekian tahun. Servisnya sekarang bagaimana? Setiap bulan servis habis berapa? Pasti dia ngomong, oh servisnya segini. Oh gitu ya. Oh udah habis garansi? Udah. Nah, mau nggak Anda hemat biaya? Maksudnya, motor baru, kecepatan baru, servis tidak perlu ada. Nah ini gue ngomong gini, Adi jadi mikir tuh kan. Adi jadi mikir tuh. Mikir apa nih? Masuk akal ngomongan gue kan? Nah tadi mulai mikir tuh. Biayanya akan jadi lebih hemat daripada biaya yang dikeluarkan tiap bulannya. Masuk akal nih? Masuk akal. Dan ntar lagi gue jualan motor sama Adi. Jadi maksudnya kesalahan sales adalah, bener gak Di? Kesalahan sales apa biasanya? Mereka langsung nawarin motor kan? Nawarin langsung. Ada motor nih. Ada motor, iya kan? Langsung nawarin motor kan? Dia nggak pernah nanya kan, nggak menggali problem. Itu, Bu, yang jadi masalah. Masuk akal? Iya. Jadi sebenarnya setiap produk bisa loh kita gituin. Kenapa enggak? Diajak ngobrol dulu Diajak ya. ngobrol. Kalau jualan ke toko Cari. gimana? Sama. Kalau jualan spare part, jualan kue, jualan apa, sama. Kita tanya dulu selama ini ada yang titip-titip barang nggak, Pak? Kan bisa kita tanya itu. Atau kita bisa aja kasih makanan kita, Pak, ini coba Pak, Bapak cobain dulu makanan kita enak nggak Pak? Itu aja dulu, daripada kita coba paksa-paksa titip. Coba dia nyicipin, enak ya Pak. Kalau perlu sengaja kita bawa penggorengan kemana-mana gitu kan, mobile, terus kita buka stand gitu, kita gorengin di depan dia nugget gitu kan, kasih dia makan nugget, dia makan, enaknya nugget lu ya. Nah, enak tuh. Sayang toko lu belum ada. Kan bisa kita ngomong gitu. Nah, Adi manggut-manggut lagi tuh. Jadi maksudnya ide kreatif yang harus dimunculin. Karena kebanyakan sales nggak begitu. Karena mereka cuma nanya bawa produk dia jualan. Sedangkan menurut saya tugas kita mikir nih harus kita apain ya supaya produknya bisa laku. Karena memang itu cara kita deketin customer sih. Begitu Bu, cari problemnya apa, solusinya apa. Kita Semua bisa produk bisa seperti itu. semua ya, produk Coach, sama, ya? semua produk sama. Caranya sama, cara pendekatannya sama, semua sama. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi. Mau jualan apa lagi ya Bu? Dengan sebutin. Jualan apa ya? Kalau ada yang nggak ada fisiknya, misalnya kayak asuransi. Asuransi sama kan? Sama ya, kayak gitu Berarti juga ya. berkaitan proteksi dan sebagainya kan sudah ada film sebelumnya tuh yang saya rekaman dengan Ibu Anita, nanti tinggal ditonton aja tuh, malah sampai door to door ke rumah-rumah, ke pasar ada di situ. Oke, udah ada skripnya nih. ya. Udah lengkap gitu Bu. Nah, tinggal nonton nih sahabat sales ya. Oke. Jadi balik lagi ya, berarti kalau mama seorang sales supaya bisa berhasil apa? Mindsetnya diperbaiki dulu. Dia meyakini bahwa dia bisa ngebantu customer, maka dia jualannya akan lebih santai. Oke, nah sahabat sales tuh dengan Putri tadi ya, itu tadi sudah dijelaskan dengan Coach Arif gitu ya. Nah semoga pertanyaannya itu terjawab gitu ya. Nanti kalau buat sahabat sales lainnya mau bertanya boleh langsung ke channel YouTube kami. Terus kalau misalnya ada yang mau ikut pelatihan gimana nih Coach? Nah kalau mau ikut pelatihan kami silakan masuk ke salesuniversity.id dan di sana ada pelatihan sana, dan juga ada corporaconsulting.com. Di sana ada jadwal-jadwal pelatihan kami.
update kan? Selalu Iya. update ya? Selalu update. Oh, update. Saya nanya di sebelah sana ada Mbak Karin ya. Jadi update semuanya. Nanti kalau mau ikut pelatihan tinggal ikut saja. Dan menariknya kalau ikut pelatihan dengan saya, nanti masuk ke dalam satu grup dan nanti bisa diskusi, bisa ngobrol banyak kepada saya dan saya bisa ngasih advice. Nah, oke. Nah, sahabat sales, demikian juga ya sudah bincang-bincang kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi dengan topik menarik lainnya seputar selling dan marketing. Nah, dengan saya Melani. Coach Antonius Arif mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performance. Bye bye.